agar supaya di dalam kehidupan dunia di bumi ini kita tetap tune in kepada Allah, maka Allah memberikan sebuah sistem di dalam tubuh kita yang namanya receiver. Receiver itu apa Bapak Ibu? Tempat penerima untuk rangsang, tempat menerima sinyal, yaitu hati. Ya, jiwa kita itu Bapak Ibu terdiri atas 3 komponen. Sudah pernah saya sampaikan Pak, belum, saya lupa. Jadi jiwa kita itu ada yang namanya nafs, itu nafsu. Yang kedua adalah akal. Akal itu bukan memori otak, bukan. Itu hardware, ini software. Ya, software itu perangkat lunak, jasad gaib kita. Akal bisa membedakan baik buruk, benar salah, begitu. Bisa punya rasa malu. Ya. Kemudian Bapak Ibu, yang namanya sistem jiwa ini ada yang ketiga namanya kolbu, hati. Itu yang namanya kolbu sebagai receiver, sebagai tempat penerima sinyal, yang sinyal itu untuk bisa tune in terus kepada Allah. Maka sebuah bisikan Allah itu lewat hati tadi, yaitu segala sifat Allah dibisikkan kepada diri kita. 99 Asmaul Husna. Sifat Allah itu adalah disampaikan untuk kepada kita agar kita tune in terus. Nah, disitulah kemudian agar kita dalam kondisi tetap tune in terus, maka salah satunya kita diberi afirmasi dan selalu untuk menyebut, yaitu syahadat. Ya, syahadat itu bagian dari pintu pertama untuk orang menyatakan diri mengakui sebagai muslim dan mukmin. Ya, disitulah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Nah, kapan kita mulai terkena hukum yang berkaitan dengan syahadat? Ini tumbuh kembang kita Bapak Ibu, dimulai dari bayi, batita, ya, bayi, kemudian batita, balita, kemudian jadi anak, ya, SD, ya, kemudian anak SMP. Nah, SMP ini posisi seseorang sudah mulai balik, ya. Disitulah kemudian dewasa dan matang, kemudian sudah mulai tua, ya. Bapak Ibu jamaah rahimahullah, di akil balik inilah mulai ada sistem kesadaran di mana hati manusia sudah mulai bisa membedakan baik buruk, ini sudah bisa tune in kepada jasad fisik namanya otak Bapak Ibu. Jadi otak kita ini nanti secara tumbuh kembang ini linear dengan pertumbuhan dan perkembangan hati kita, sehingga kemampuan kesadaran berpikir inilah yang kemudian diperintahkan ada kewajiban untuk menjalankan sholat, salah satunya setelah akil balik. Nah, disitulah ada syahadat, ya, karena seseorang sudah punya kemampuan berkehendak, memiliki sikap, memilih pilihan di dalam bertindak tadi, ya. Maka ada kewajiban syahadat. Jadi syahadat itu kewajiban Bapak Ibu. Nah, sekarang pertanyaan saya, apakah saya sudah syahadat dengan benar? Ini pertanyaannya. Nah, karena saya yakin kalau Bapak Ibu menyebut syahadat, semua sudah menyebut syahadat, mengatakan secara verbal. Setiap Bapak Ibu sholat itu selalu menyebutkan itu. Ketika tahiyat Bapak Ibu, ya kan? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, itu setiap kali sholat. Nah, apakah ketika kita itu sudah menyebutkan begitu berarti kita sudah bersyahadat dengan benar? Saya katakan dengan benar. Ini menjadi sebuah pertanyaan. Karena begini Bapak Ibu, ketika kita sholat, ya, ketika kita sholat kita ini
apakah sudah benar-benar sholat gitu? Bisa dilihat dari pasca sholat, dari keluar dari sajadah kita. Bagaimana maksudnya? Jadi pada saat seseorang itu sholat, apakah sholatnya ini dibawa di luar sajadahnya? Maksudnya, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Apakah perilaku di dalam kehidupan di luar waktu sholat itu kita sudah dalam kerangka mencegah perbuatan hal-hal yang keji dan mungkar. Nah, kalau kita ini sholat ke masjid 5 waktu setiap saat kita jalani, tapi perilaku kita masih keji, masih bengis dengan orang, masih nggak mampu untuk bisa memaafkan orang, masih tega berbuat nista pada orang. Ini apakah kita sudah sholat? Kita baru levelnya mengerjakan sholat, belum menegakkan sholat. Mengerjakan sholat itu melakukan gerakan sholat dan mengucapkan lafal bacaan sholat. Beda dengan sholat. Maka Bapak Ibu, ketika kita itu Allahu Akbar, memandang bahwa Allahu Akbar itu adalah Allah Maha Besar, maka yang lain kecil Bapak Ibu. Kok kita ini ketika Allahu Akbar masih di benak diri kita ini ada yang lebih besar dari Allah. Ini sepele Bapak Ibu, contoh kecil saja yang kadang kita tidak terasa masuk dalam wilayah syirik alias berbuat sesuatu yang masuk golongan musyrik. Sering kali kita mendengar begini Bapak Ibu, atau kita mengucapkan, aku ini nak turun, saya tuh kalau tidur, kalau enggak lampunya dinyalakan enggak bisa tidur. Atau sebaliknya, aku tuh kalau tidur enggak dimatikan lampunya, aku enggak bisa tidur. Betul atau tidak? Ada yang pernah mengatakan gitu enggak? Pernyataan aku tuh kalau enggak dimatiin enggak bisa tidur. Maaf, ini kita sudah mengedepankan ego kita. Yang ego kita ini mengeliminasi eksistensi Allah, Bapak Ibu. Syahadat kita ini sudah kita lecehkan di situ. Bahwa lampu menjadi variabel penentu untuk kita bisa tidur. Padahal yang memampukan kita tidur siapa Bapak Ibu? Allah. Ini kan kesombongan dan kesirikan Bapak Ibu, tanpa terasa. Aku tuh kalau nggak begini, ada yang aku tuh kalau nggak, ini dulu MH, ya MH mengatakan begini dengan jelas. Aku tuh kalau nggak merokok, raudut, orang iso mikir. Betul apa tidak? Ini pernyataan-pernyataan ini berarti yang membuat bisa mikir ki rokok, betul. Ini bahaya Bapak Ibu. Statement-statement sederhana seperti ini, tapi ini menggugurkan eksistensi akidah kita Bapak Ibu. Maka ini saya sebutkan Bapak Ibu bisa mungkin terbelalak apanya ketika tahu betul apa sebuah singkatan dari ego Bapak Ibu. Ego itu kan EGO, itu bahasa asing Bapak Ibu. Apa kepanjangannya? Edging God out. Edging God out. Tulisannya EDGING, edging. Bukan edging ya, edging itu penuaan. Edging God out, menyingkirkan Tuhan. Jadi Bapak Ibu, kalau saya ini mengedepankan ego saya sedang menyingkirkan Allah, nggak ada di dalam diri saya. Bisikan hati yang dibisikkan Allah terblok, diblokir. Artinya Bapak Ibu, itulah kenapa orang yang selalu mengedepankan ego pasti sombong. Dan sombong adalah wilayah yang tidak akan bisa masuk surga. Betul atau tidak? Karena yang punya sombong itu hanya Allah. Baju kesombongan itu hanya Allah yang punya. Allahu Akbar, mutakabir, ya. Jadi Bapak Ibu, di dalam diri kita seringkali tidak merasa bahwa itu kita berbuat syirik
tapi ternyata dengan bangga kita syirik. Jadi tidaklah harus kita itu menyembah berhala dikatakan syirik, enggak. Behavior kita, pilihan sikap diksi kita itu bisa berbahaya, ya. Sehingga betul-betul ana indandoni abdibi, kata Allah. Aku sebagaimana prasangka hambaku. Kalau aku tuh tidak dalam kondisi bisa tidur karena lampu, nanti dituruti sama Allah tidak bisa tidur. Betul atau tidak? Aku tuh kalau tidur, wih kudune kepala badan kaki sama rata. Maka saya kalau tidur di pesawat reso turu tenan. Betul atau tidak? Ego kita. Ini kan oleh Allah dilulu, ya. Maka Bapak Ibu jamaah rahimahullah, hati-hati di dalam persoalan syahadat ini, sehingga persoalan kecil yang namanya syirik itu kalau hal-hal yang kecil-kecil dikumpulkan jadi gunung, Pak. Besar sekali, Pak. Ya. Sehingga masalah semacam ini menjadi hambatan bagi seseorang yang kenapa banyak orang sulit husnul khotimah, ya. Nah, pengertian syahadat ini Bapak Ibu, syahadat ini berarti kita bersaksi menyatakan ikrar kepada Allah dengan kebenaran tentang yakin adanya Allah. Maka asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dua kalimat syahadat. Syahadat pertama di situ adalah untuk menyatakan diri bahwa aku bersaksi tiada Tuhan. Tiada Tuhan itu ilah, itu sesembahan. Selain sesembahan apa? Disebut dengan sebagai hal yang diprioritaskan, yang diutamakan, yang dipandang terbesar. Itulah yang disebut Tuhan. Maka Tuhan itu tidak pasti dalam bentuknya Tuhan itu seperti yang kita bayangkan seperti saat ini, enggak. HP itu bisa menjadi Tuhan Bapak Ibu. Televisi bisa menjadi Tuhan, acara bisa menjadi Tuhan. Ya. Jadi ketika sesuatu acara kita prioritaskan meninggalkan Allah, itu Tuhan kita sudah berganti namanya acara TV misalnya. Jadi namanya ilah dalam bentuk Tuhan ini dalam bentuknya adalah bisa sesuatu jabatan, bisa sesuatu harta kekayaan, bisa gelar, bisa macam-macam. Nah, maka tiada Tuhan selain Allah. Allah sajalah yang menjadi sesembahan kita, yang menjadi prioritas kita, yang menjadi poknya kita. Bahasa Jawa, pok itu mentoknya dalam bentuk segalanya. Maka Bapak Ibu, ketika kita berniat saja, itu pun tidak boleh berniat karena yang lain. Innamal a'malu biniat. Niat itu, amal itu tergantung pada niatnya. Betul atau tidak Bapak Ibu? Jadi kalau saya mau berbuat baik pun harus niatnya bukan karena kasihan, Pak. Aku memberi dia karena kasihan. Enggak boleh, Pak. Walaupun hati mengatakan aku melihat dia kasihan lalu aku memberi. Ketika kita memberi, bismillah, niat karena Allah. Karena nanti ini menjadi tidak syahadat kita tegak, ya. Ini yang nanti akan menghiburkan kita pada saat ending kematian, Pak. Jadi cobalah kita membiasakan diri segala niat karena Allah. Dan yang berikutnya adalah Muhammad adalah utusan Allah. Maka konsekuensi apa Muhammad sebagai utusan Allah? Role model behavior kita, ibadah kita, dan hal-hal yang terkait dengan kehidupan ini, contohlah apa yang Rasulullah lakukan. Termasuk tadi ibadah mahdhah kita, ibadah muamalah kita, ya. Jadi itu sebagai role model yang untuk uswatun hasanah. Maka apa yang diajarkan, apa yang dilarangkan oleh beliau, kita ikuti, ittiba kita. Nah, sehingga kita tidak boleh menyalahi sedikit pun dari itu. Nah, makanya menggunakan hadis-hadis yang sahih, menggunakan referensi dari
fatwa-fatwa ulama yang memang sanadnya jelas ya. Nah, apa urgensinya syahadat Bapak Ibu? Syahadat ini pintu seseorang dinyatakan diri menjadi Islam. Kalau dalam diri manusia ini ketika menyatakan bahwa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, berarti Islam kita. Nah, pertanyaannya, apakah ketika kita ini dalam posisi lahir Islam, sebelum lahir pun sudah Islam Bapak Ibu? Tadi ketika kita sebelum lahir, sebelum masuk ke janin, sudah menjadi pernyataan kita pada Allah. Alastu birabbikum, bukankah aku ini Tuhanmu? Kita bisa jawab, qalu bala syahidna. Betul ya Allah, Engkau Tuhan kami sebagai saksinya. Jadi semua orang yang lahir di dunia itu muslim, walaupun lahir di rahim ibu yang bukan muslim. Paham ya Bapak Ibu? Nah, terus kemudian secara sadari setelah orang itu dia balik, maka dia harus dengan penuh kesadaran diingatkan kembali untuk selalu bersahadat. Nah, di dalam posisi orang yang masuk Islam, maka harus mengikuti rukun-rukunnya Islam. Maka di situ salah satunya adalah bagaimana kita syahadat harus kita ucapkan, sholat kita kerjakan, dan seterusnya sampai haji, kan itu rukun Islam. Nah, di dalam syahadat ini juga sebagai syarat sahnya untuk diterimanya seseorang ibadah. Apakah kalau saya ini kemudian pas kurban, ikut kurban, tapi saya bukan muslim, diterima nggak kurban saya? Ini sering terjadi loh Bapak Ibu. Betul atau tidak? Ada orang Chinese yang belum muslim, dia ketika ada kurban dia ikut menyumbangkan kambing atau mungkin sapi gitu. Pertanyaannya, apakah dia diterima kurbannya? Tidak. Dia hanya mendapatkan kebaikan dunia saja, namanya energi positif. Ya. Dia nanti akan mendapatkan kebaikan di dunia saja secara hukum dalam bentuk itu ya. Jadi kita syahadat ini sebagai passwordnya seorang muslim. Password itu kalau dalam istilah mahasiswa itu kartu mahasiswa Pak. Jadi saya sebagai mahasiswa di UGM itu posisinya terdaftar sebagai mahasiswa. Itu tandanya Pak, punya kartu mahasiswa. Betul Pak tidak? Jadi kita ini syahadat itu adalah punya kartu sebagai anggota mahasiswanya Allah kan gitu. Ibaratnya begitu. Nah, jadi apapun yang kita kerjakan ketika syahadatnya batal, maka batal, tidak dalam posisi jadi anggota ya. Nah, yang berikutnya, syahadat juga menjadi identitas kita sebagai seorang muslim dan punya komitmen muslim ya. Muslim itu orangnya beragama Islam, tapi kalau Islam adalah ajarannya ya. Jadi menjadi muslim bukan hanya status, tapi punya komitmen. Komitmen itu berarti apa? Melaksanakan apa yang sudah sepakati di dalam kesepakatan bersama. Jadi komitmen kita pada saat alastu birabbikum tadi suatu bentuk komitmen. Nah, yang berikutnya, urgensi dari sebuah syahadat kita ini adalah kunci password surga. Maka husnul khotimah adalah pintu gerbang pertama orang untuk masuk surga Bapak Ibu. Dan itulah ketika seseorang syahadat, maka itu bagian mengeliminasi adanya dosa-dosa. Jadi dosa kita terhapuskan, yaitu dihapuskan oleh Allah, diampuni dosa-dosanya. Itu karena kita dalam posisi kerangka syahadat. Jadi tanpa itu kita nggak bisa bilang astagfirullah, astagfirullah, tetapi tidak pernah syahadat dengan benar, nanti no way.
Itulah kenapa di dalam syahadat ini vital. Nah, itulah yang disampaikan Rasulullah di dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Barang siapa mengucapkan la ilaha illallah dengan ikhlas, ini kata kunci, dengan ikhlas, maka ia masuk surga. Kata dengan ikhlas itu bukan sekedar di mulut, Bapak Ibu. Ikhlas itu bermainnya hati, software jiwa, yaitu hati. Nah, sekarang yang berikutnya Bapak Ibu jamaah rahimahullah, di sini mulai masuk. Pertanyaannya, apakah Bapak Ibu sudah bersyahadat? Saya yakin jawabnya sudah, lewat mengucapkan. Tetapi kalau pertanyaan yang kedua ini, saya tidak tahu. Ya. Jadi, apakah Bapak Ibu itu dalam hal bersyahadat setiap hari itu sudah tepat? Ya. Sudahkah Bapak Ibu itu bersyahadat dengan benar? Kalau benar, indikatornya apa? Nah, di sini. Apa indikator kita syahadatnya sudah benar, sudah tepat? Nah, sekarang sini. Tanda-tanda kita ini menjadi orang yang syahadat kita sudah benar, yaitu sudah selesai diri kita dengan kita. Nah, ini kalau orang mengatakan itu orang sudah selesai dengan dirinya sendiri. Betul atau tidak? Kenapa ada orang yang belum selesai dengan dirinya sendiri? Karena orang ini masih butuh validasi orang lain, masih butuh pengakuan orang lain, masih butuh sanjungan orang lain, masih butuh perhatian orang lain, ya kan? Maka Bapak Ibu jamaah rahimahullah, kemarin saya membuat vlog itu salah satunya begini. Saya sampaikan, kita ini seringkali ingin diperhatikan orang lain. Seringkali ngomong begini nih Bapak Ibu. Mbok kowe iki ngerti aku. Mbok kamu tahu mengerti aku toh. Aku tuh ingin kamu pahami. Sering enggak ada orang begitu, Pak? Bahkan ada band pun membuat lagu, Pak. Wanita ingin dimengerti, Pak. Ini judul lagu ada band. Jadi ingin dimengerti, ini penyakit yang menyebabkan kita menderita seumur hidup dan abadi penderitaannya. Loh, kenapa begitu Bapak Ibu? Persoalan kita ingin dimengerti ini, maka yang terjadi kira-kira bisa enggak harapan keinginan kita terwujud? Gimana Bu? Bisa enggak terwujud? Misalnya ibu mengatakan pada suaminya, Pak, mbok kowe iki ngerti aku toh Pak. Kira-kira suami bisa enggak mengerti kita? Saya yakin tidak akan pernah mengerti. Sebab apa? Ya karena yang namanya kita ini sibuk menyibukkan sesuatu yang enggak mungkin orang lain suruh mengerti kita. Enggak usah pusing-pusing. Saya dengan istri saya saja berhadapan berdekatan, saya tanya istri, Ma, ngerti gak sing tak pikir ke? Mesti dia nggak tahu. Begitu juga saya, Mas, ngerti nggak apa yang aku pikirkan? Aku juga nggak tahu. Padahal tidur bersama satu kamar, betul atau tidak Bapak Ibu? Itu kenapa Bapak Ibu jadinya di rumah tangga itu seringkali cekcok, karena saling ingin mengerti dan ingin dimengerti. Padahal ingin dimengerti ini sebetulnya adalah menonjolkan ego kita kepada orang lain. Orang yang minta perhatian ke orang lain itu posisinya mesti dia nggak berusaha memperhatikan orang lain. Itu masalahnya, ya. Makanya terjebak oleh tadi belum selesai dengan diri kita. Maka orang-orang yang belum selesai dengan dirinya apa? Satu, mudah tersinggung Bapak Ibu. Gampang sekali tersinggung. Jadi indikator ini belum selesai dengan kita sendiri ini. Kita ketika berinteraksi dengan seseorang, apa-apa gampang mulai tersinggung. Hal yang sepele remeh bisa tersinggung kita.
tidak dihormati sedikit, wah kuwi ora diwongke, wis. Betul apa tidak? Ini Bapak Ibu, ketika kita masih gampang tersinggungan, ini menjadi masalah utama kita nanti. Piye nak dadi husnul khotimah? Padahal Bapak Ibu, orang yang husnul khotimah itu adalah orang yang dalam bentuk ikhlas, orang yang dalam bentuk tenang. Itu nggak bisa kalau kita itu gampang tersinggung kok tenang. Betul apa tidak? Mesti dongkol, mesti gampang bingungan, kemerungsungan. Itu. Nah, sekarang yang berikutnya. Orang yang dalam keadaan syahadat yang benar itu pasti memiliki ketenangan dalam keadaan apapun, Bapak Ibu. Tenang, ya, ketenangan dalam keadaan apapun. Ada orang membuli kita, kita tenang. Misalnya orang mengolok-olok saya tetap tenang. Bukan saya ndablek, bukan. Saya tahu dia mengolok-olok saya, tapi saya tidak merasa tersinggung. Saya enggak merasa hina. Karena saya, kedudukan saya tidak akan hina walaupun orang lain menghina saya. Karena hina saya ini karena saya sendiri yang membuat saya hina. Betul atau tidak Bapak Ibu? Hinanya saya itu bukan karena orang menghina saya, tapi saya hina kalau saya memang menghinakan diri saya. Kuncinya itu di saya, bukan di orang lain. Ya. Misalnya saya dikatakan, kamu tuh bodoh. Tetap enggak bodoh saya, enggak mungkin bisa bodoh. Emangnya dia nenek sihir? Betul atau tidak? Dikatakan apa lagi? Wah, kowe iki wong ora pengertian, ora apa-apa. Dia memandang punya persepsi enggak pengertian, enggak apa-apa. Wong saya yang namanya hidup itu tidak tergantung penilaian orang. Jadi orang yang dalam keadaan tenang itu orang yang dalam posisi diguncang apapun tenang, Bapak Ibu. Ini orang seperti ini nantilah yang nanti husnul khotimah dan dipanggil Allah di dalam Quran surat Al-Fajr ayat 27 sampai 30 Bapak Ibu. Ya ayat Tuhan nafsul mutmainah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa-jiwa yang tenang. Loh, pertanyaan, apakah kita ini jiwanya tenang? Maka saya menyampaikan dalam vlog itu, kalau kita itu jiwanya tenang itu seperti kita, analoginya adalah karang yang di laut dihantam ombak sebesar apapun, tak bergeming, tetap kokoh berdiri. Betul atau tidak? Padahal ombaknya keras menghantam, tapi karang tetap berdiri tegak. Jadi orang yang tenang itu digoyang ke sana kemari ya tetap tenang. Maka saya katakan di dalam vlog itu bahwa kita tenggelam, kita goyang hancur tersungkur itu ibarat kapal. Kapal tenggelam itu bukan karena ombak lautan, tetapi karena kapal itu sendiri meminta air masuk ke dalam kapal. Betul apa tidak? Jadi bukan ombak yang besar, enggak. Kenapa ada kapal yang ombaknya besar kok tenang-tenang saja? Karena kapalnya tidak bocor. Karena kapalnya safety-nya baik. Betul atau tidak? Itu. Jadi dalam posisi seperti itu, yang menyebabkan kita tersungkur itu adalah dari kita. Makanya memiliki ketenangan, dalam posisi ketenangan itu bukan otot kita kuat, enggak. Kuatnya otot itu karena jiwa yang kuat, Pak. Itu sudah relate, ya, sesuatu yang sangat relate apa yang disampaikan oleh W.R. Supratman. W.R. Supratman, pengubah lagu Indonesia Raya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Jiwa dulu baru badan, Pak. Bapak Ibu, lebih berat mana? Sakit jiwanya atau sakit fisiknya?
Gimana? Jiwanya Pak, Bapak kalau kena jiwanya, fisiknya kena. Tapi kalau fisiknya kena, jiwanya enggak. Jiwanya kuat tetepan, fisik enggak terasa nanti. Betul atau tidak Bapak Ibu? Karena itu bisa lebih merusak, daya rusaknya lebih tinggi Pak. Nah, sekarang begini Bapak Ibu, memiliki sikap yang ikhlas ini sebagai indikator kita dalam posisi nanti syahadat kita benar, ya. Ikhlas dalam bentuk apa? Berbagai kondisi ikhlas. Maksudnya ikhlas apa? Bapak tadi sudah membaca surat Al-Ikhlas sampai 3 kali, berarti kita sudah khatam Quran Pak malam ini. Alhamdulillah. Jadi Bapak Ibu, di dalam Quran surat Al-Ikhlas tidak ada sebutan kata ikhlas. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada sedikit pun kata ikhlas. Kenapa? Karena ikhlas itu adalah sikap kita ketika kita menerima itu karena Allah, dan ketika kita memberikan sesuatu maka karena Allah. Jadi sumbernya di situ. Jadi akidah awal adalah di Al-Ikhlas tadi, bahwa qul huwallahu ahad, Allah itu ahad. Dalam posisi seperti itu Allah tidak dalam posisi diperanakkan, tidak ada, tidak berawal dan tidak berakhir. Dan dalam posisi tidak bergantung, tidak tempat dalam posisi ditenggerkan di mana, enggak. Tapi tempatnya siapapun bergantung, ya. Nah, itulah sentral di dalam diri kita, harus ke sana. Orang yang dalam keadaan ikhlas berikutnya adalah emosinya terjaga dalam koridor kesabaran. Maka Bapak Ibu, sikap dan perilaku ini terkondisi dengan kemampuan kita bisa punya rasa syukur dan kemampuan bagaimana kita bisa memiliki tawakal. Tawakal itu sepenuhnya berserah diri kita kepada Allah SWT. Tawakal itu perkara yang kelihatan gampang tapi tidak mudah. Ini ada materi tersendiri tentang tawakalnya. Nah, inilah yang akhirnya orang potensi besar untuk meninggal husnul khotimah. Ya. Bapak Ibu, tadi yang saya sebutkan di sini Quran surat Al-Fajr ini, ya, yang tadi kita sudah baca, ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah, ya kan? Irji ila rabbiki radiyatan mardiyah. Jadi kembalilah kepada Tuhanmu, kembalilah kepadaku, kata Allah, dengan ridho dan diridhoi. Ini sikap orang yang ridho itu yang seperti apa Pak? Ridho itu acceptance, menerima, ya. Jadi sikap kemampuan orang untuk menerima segala sesuatu itu ridho. Maka orang yang menerima, nerimo bahasa Jawanya, itu orang yang pasti tenang Pak. Contohnya tadi, ketika saya dikatakan bodoh, terima saja. Mendengar, sudah cukup didengar, diterima, tidak usah masukkan ke hati, ya. Itu hanya resonansi suara saja, selesai. Kemudian ketika kita dalam keadaan mendapatkan sesuatu kesulitan atau mungkin dapat ujian yang tidak menyenangkan, terima saja, itu bagian dari itinerary yang kita harus jalani. Pasti itu baik untuk kita. Jadi sikap menerima itu akan memudahkan kita menghadapi segala sesuatu dengan nyaman Bapak Ibu. Nah, contoh paling gampang ini. Kenapa ada seseorang itu ketika resisten itu menderitanya tambah parah? Contoh, Bapak Ibu divonis penyakit yang Bapak Ibu nggak pernah sukai dan itu terjadi. Maka kalau Bapak Ibu menolak itu semakin parah. Tapi kalau diterima, Bismillah, ini dari Allah, Insya Allah ini sesuatu yang baik. Ini nanti malah terkendali penyakitnya, malah terjaga. Jadi kita nggak menderita.
ya, tidak dalam kondisi kesakitan kita. Kenapa? Sikap ridho. Nah, orang yang sikap ridho ini nanti menjadi orang yang diridhoi Allah. Jadi level manusia itu ada amarah, ada lawamah, kemudian ada yang disebut dengan mutmainah, itu level posisi standar minimal. Tapi standar yang berikutnya adalah mardiyah, ya. Mardiyah. Mardiyah itu sesuatu yang ada pada kita, ini kita bisa diridhoi, ya. Sesuatu yang kita punya mata, punya pendengaran dan seterusnya itu, ya. Nah, Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, Allah kemudian merintahkan kita disuruh masuk ke dalam golongan jamaah hamba-hambanya. Nah, itulah kemudian disuruh masuk ke dalam surganya. Jadi kunci masuk surga, siapkan kita kebiasaan harian kita tenang, Bapak Ibu. Nah, sekarang bagaimana agar kita bisa tenang, Bapak Ibu? Kuncinya di sini. Kuncinya di Quran surat Ar-Ra'd ayat 28. Alladzina amanu. Nah, makanya yaitu orang-orang yang beriman, wa tatma'innu qulubuhum. Jadi kita ini ketika beriman, maka hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Bidzikrillah, bidzikrillah itu dengan mengingat Allah. Zikrillah. Nah, yang berikutnya, ala bidzikrillah, hanya dengan mengingat Allah tatmainul qulub. Jadi hanya, ini saya gunakan tebal kuning ini Bapak Ibu. Hanya itu berarti tidak ada yang lain. Hanya dengan mengingat Allah maka hati menjadi tenang. Loh, kok bisa begitu Bapak Ibu jamaah rahimakumullah? Sekarang begini, ketika kita menghadapi sesuatu yang tidak kita kehendaki, maka selalu jangan fokus pada benda atau orang yang kita lihat. Misalnya ada orang kok mangkel ke, ya, jengkel ke, maka jangan fokus melihat orang yang jengkel ke, Bapak Ibu akan senewen nanti. Maka lihatlah dia, hubungkanlah atas. Hubungan ke atas apa? Ingat Allah. Orang ini dihadirkan Allah ke sini untuk menguji saya atau mengirimkan ladang pahala buatku. Betul atau tidak? Loh, ini nggak gampang loh ini. Ini butuh latihan, Pak. Ini perlu level tingkatan latihan terus. Kenapa? Karena ketika kita itu seringkali hanya visual atau audio. Apa yang saya dengar, apa yang saya lihat, itu yang terjadi kenyataan. Padahal enggak. Oleh karena itu Bapak Ibu, Allah itu menurunkan Quran ayat pertama itu adalah Iqra. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang telah menciptakanmu. Jadi Bapak Ibu, membaca itu bukan baca huruf ini Bapak Ibu. Rasulullah itu nggak bisa baca. Malaikat itu mendekap Rasulullah itu tidak bawa catatan, enggak. Maka Rasulullah mengatakan, aku aku nggak bisa baca. Tetap didekap, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Maka Rasulullah kemudian membaca. Yang dimaksud membaca adalah lihatlah, dengarkanlah, rasakanlah, lalu hubungkan ke Allah. Bapak Ibu, kalau orang baca potret foto ronsen radiologi, itu kan gambar. Lalu gambar itu oleh dokter radiologi ditulisi, dibaca itu terus dinarasikan. Oh, ini bagian visuranya mengalami penyempitan. Oh, ini bagian pembengkakan. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi ketika kita fokus pada orangnya, pasti kita mangkel, marah kita. Karena orangnya jelek. Tapi kalau kita melihat itu terus hubungan ke Allah, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu.
yang telah menciptakanmu, yang telah menghadirkan, dia hadir di sini untuk membuat aku latihan sabar, kan gitu. Betul atau tidak Bapak Ibu? Nah, ini ketika kita belum biasa seperti itu agak sulit, tetapi insya Allah Bapak Ibu, kalau kita latihan setahap demi setahap, insya Allah bisa, ya. Insya Allah bisa. Wong agama itu tidak sulit kok. Yang mempersulit kita sendiri, ya. Jadi kita seringkali mempersulit hal yang mudah, ya. Maka di sini Bapak Ibu, mengingat Allah, ini mengingat Allah, syarat orang untuk bisa ikhlas. Bagaimana mungkin saya tidak bisa ikhlas karena tidak pernah ingat Allah. Mau memberi karena kelingannya mergo mesake. Mau memberi agar dikira orang baik, agar aku dinilai baik. Kan tidak ada ingat Allah, betul atau tidak? Hanya mengingat Allah. Itu syarat ikhlas. Jadi kalau kita ini zikir, bukan hanya mulutnya bermimil, bukan. Bermimil silahkan, itu bagian dari kebaikan. Tetapi yang utama adalah hati tune in ke otak, hati dada ke otak, itu yang tidak pernah dilihat. Maka ketika saya sholat, Allahu Akbar, Allah Maha Besar, semua kecil. Jadi ketemu masalah itu kecil, karena itu masalah itu adalah makhluknya Allah, dan itu Allah yang nanti akan menyelesaikan. Jadi nggak masalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah, segala puji hanya untuk Allah. Yang pantas dapat pujian itu hanya Allah. Jadi nak saya ini bekerja kok isih dipaidu ora popo. Kenapa? Kok enggak dipuji, kok enggak direken? Enggak patah. Yang pantas dipuji itu Allah. Betul atau tidak? Ini sepele loh Bapak Ibu. Ketika kita itu ngersi ngepel rumah, terus ana wong wat. Iki kok lantainya sih ono kaya ora dipel lagi. Padahal kita yang ngepel, ora apa-apa. Aja malah nesu. Ora ngerti iki mau sing ngepel aku. Malah marah. Betul atau tidak Bapak? Ini kita menjadi orang yang endingnya latihan su'ul khotimah malah nanti. Padahal kita pengennya husnul khotimah. Betul atau tidak? Jadi kita ini tidak dianggap ya ora apa-apa. Enggak akan turun kredibilitas kita Bapak. Ya. Nah, karena orang ikhlas, karena apa? Saya itu membersihkan ini karena Allah, bukan karena ben dikira sregep. Kan itu. Dikira rajin gitu ya. Nah, ketika orang bisa ikhlas, ikhlas inilah yang akan menyebabkan kita bisa syukur. Orang tak pernah bisa bersyukur kalau tidak pernah ingat Allah, tidak pernah eksistensi semua karena Allah. Diberi apapun yang namanya sakit pun bisa bersyukur Pak. Alhamdulillah aku mengdengule sing loro, ora sak slonjor ini sing iso, masih bisa bersyukur. Betul atau tidak? Aku wis dipasang ring jantungnya, masih bisa bersyukur. Kenapa? Dipasang ring alhamdulillah sing iso urip. Betul atau tidak? Itu yang terjadi Bapak Ibu. Apapun keadaannya masih berterima kasih dengan Allah. Sehingga apa yang ada ini dioptimalkan. Itulah rasa syukur Bapak Ibu. Orang yang bisa bersyukur ini akan terkendali emosinya Bapak Ibu. Jadi orang itu kenapa emosional? Orang tahu pernah ikhlas. Karena dia punya gap antara sebuah harapan dan realita. Aku mengerjakan ini agar aku dihormati, agar aku dihargai. Padahal aku mengerjakan ini orang nggak menghargai. Akan terjadi gap antara keinginan dan harapan dengan realitanya nggak nyambung. Terjadi gap, itulah masalah ya. Sehingga emosi meledak Bapak Ibu.
Tapi kalau ini semua hanya karena Allah, dicaci, dimaki, semua saya kembalikan pada Allah. Wah, aku nggak berharap dengan yang lain kok. Tenang-tenang saja. Betul atau tidak Bapak Ibu? Maka Bapak Ibu, kenapa ketika diumumkan di masjid seseorang yang meninggal itu meninggal tenang-tenang? Tenang ini mutmainah, ya, maksudnya ketenangan. Nah, emosi terkendali, pasti ini orangnya sabar, Pak. Jadi tidak mungkin ada orang yang sabar emosinya dalam kondisi bergejolak, nggak ada. Jadi orang yang sabar itu pasti emosinya terkendali, selesai dengan dirinya, ya. Dia apa-apakan tenang. Sabar itu bukan diam ya Bapak Ibu. Sabar itu melakukan sesuatu dengan proses, menghargai sebuah proses waktu, hingga sabar ini menjadi bagian penolong kita, ya. Karena sabar dan sholat itu adalah yang menyebabkan kita ditolong Allah. Orang yang sabar ini pasti akan melahirkan behavior kita, akhlak yang mulia, akhlakul karimah. Innama bu'itsu liutamima maharimal akhlak. Padahal Rasulullah itu hadir di bumi ini hanya untuk diminta untuk menyempurnakan akhlak. Karena itu akhlakul karimah menjadikan kita ending husnul khotimah. Selalu perilaku yang baik yang kita punya ini menjadikan akhir kita di husnul khotimah ini. Inilah Bapak Ibu, perlu kita siapkan untuk latihan tiap hari belajar ikhlas. Orang ikhlas tidak mempan digoda iblis, karena iblis sudah lari terbirit-birit, nggak mau menggoda orang yang ikhlas. Percuma menggoda orang yang ikhlas, ya. Kalau kita nggak ikhlas, paling empuk dibelokkan ke su'ul khotimah itu. Walaupun kita setiap hari sholat.